Asosiasi Pengusaha Indonesia menolak pemberlakuan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. Aturan ini dianggap menambah beban pengusaha dan pekerja. Lalu bagaimana dampak TAPERA bagi dunia usaha dan kondisi ekonomi di Indonesia? Sudah bergabung bersama kami Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Ibu Sinta Wijaya Kamdani. Selamat pagi Bu Sinta. Selamat pagi, Astri. Bu, sebetulnya apa sih yang menjadi landasan penolakan pengusaha atas TAPERA dan sebetulnya poin apa saja penolakannya? Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat penolakan itu sudah muncul pada waktu Undang-Undang Nomor 4 tahun 2016 itu dikeluarkan ya. Nah, pada waktu itu memang kami sudah melakukan banyak konsultasi dengan para pelaku, termasuk juga koordinasi dengan pekerja dan lain-lain. Dan itu kami sudah menyatakan kepada pemerintah dan memberikan masukan gitu mengenai TAPERA ini. Jadi sebenarnya pada dasarnya kami Apindo tuh mendukung kesejahteraan pekerja dengan adanya ketersediaan perumahan bagi pekerja. Namun PP nomor 21 ini sebenarnya kan adalah duplikasi ya daripada apa yang sudah ada pada saat ini. Jadi saat ini di BPJS Ketenagakerjaan itu tuh sudah ada yang namanya jaminan hari tua. Dan jaminan hari tua itu ada program yang namanya MLT, yaitu manfaat layanan tambahan, di mana MLT itu dapat dipakai untuk rumah ya. Jadi kalau kita lihat dari itu maksimal 30% ya. Jadi kalau sekarang ini kan nilai JHT itu sekitar 460 triliun. Itu 30%-nya atau 138 triliun ini bisa dipergunakan, dan ini sebenarnya sudah jalan programnya. Ini selama ini sudah jalan, dan kita juga membantu BPJS Ketenagakerjaan ya dengan himpunan bank milik negara, kemudian juga dengan perbankan dan lain-lain, bank daerah. Nah ini khusus untuk pekerja ini, mereka itu bisa mendapatkan fasilitas rumah pinjaman. Jadi pinjaman KPR itu sampai maksimal bisa 500 juta, pinjaman uang muka perumahan sampai dengan 150 juta, ada pinjaman renovasi, dan lain-lain gitu. Jadi sebenarnya itu sudah ada gitu. Jadi kami tidak mengerti kenapa nggak kita optimalkan aja apa yang sudah ada. Kenapa kita harus buat program baru yang untuk duplikasi gitu. Makanya kami usulkan nggak apa-apa kalau pemerintah mau tetap menjalankan, monggo, tapi ya udah untuk ASN dan TNI Polri aja gitu. Tapi swasta jangan harus dipaksakan untuk mengikuti gitu, karena buat pekerja juga ini kan sangat berat ya kalau dengan kondisi seperti ini terus kemudian harus menambah lagi iuran untuk TAPERA, di mana memang ini tabungan ya, jadi kita nggak bilang bahwa itu uang hilang, nggak, tabungan. Tapi kapan bisa menikmati gitu kan? Ini kan ada orang yang pekerja udah punya juga fasilitas rumah dan lain. Ya ini makanya kami nggak mengatakan kita maksimalkan dengan apa yang ada dulu deh gitu, nggak usah buat sesuatu yang baru lagi. Ya Bu, yang disoroti ini soal duplikasi begitu ya. Sebetulnya sudah ada iuran, tadi juga disinggung, ini bisa dari MLT yang mana ada 138 triliun, ini yang bisa untuk rumah begitu ya. Tapi sebetulnya kalau misalkan dari pengusaha tadi disebutkan juga memang mendukung kesejahteraan pekerja. Hanya saja memang untuk TAPERA ini alangkah lebih baiknya atau harapan dari pengusaha ini tidak dibebankan kepada pekerja swasta begitu ya. Hanya untuk ASN dan juga TNI Polri saja. Iya, Tapi betul, Bu, betul. Jadi kalau pemerintah mau, kenapa? kalau kita mengacu pada pernyataan Presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto yang kemarin bilang kalau ekonomi di tahun 2027 ini akan tumbuh 8%. Apakah pengusaha juga punya hitungan yang sama, Bu? Ya, jadi kami sudah melakukan projection juga ya, makanya kami ini step by step. Saya rasa sangat baik dan kami apresiasi kalau Pak Presiden terpilih ini punya satu optimisme untuk bisa mencapai pertumbuhan 8%. Memang ini situasi saat ini kan penuh dengan ketidakpastian. Kami tahun ini kami setuju dengan pemerintah bahwa memang pertumbuhan tahun ini mungkin sekitar 5% bisa
tercapai gitu. Tapi memang di 2 tahun berikutnya ini tergantung juga ke banyak kondisi. Jadi tentu saja kami mendukung pemerintah yang mau mentargetkan pertumbuhan yang tinggi. Tapi ini tidak, kondisi ini kan nggak bisa hanya berupa target. Jadi maksudnya kita mesti lihat misalnya kondisi geopolitik seperti apa, ya kan? Apakah konflik ini akan terus menerus? Karena ini akan ada impact juga kepada Indonesia gitu kan. Kemudian di Indonesia sendiri apa yang akan dilakukan pemerintah baru gitu kan, untuk juga terus melakukan reformasi struktural, kemudian juga untuk baiki iklim usaha dan lain-lain gitu. Karena sekarang kan cost of doing business juga sangat tinggi gitu. Nah ini harus juga banyak perbaikan. Jadi kami sebenarnya tugas kami adalah bagaimana kami bisa mendukung pemerintah, bersama-sama pemerintah memberikan masukan perbaikan-perbaikan apa yang masih bisa dilakukan supaya nanti pertumbuhan tinggi itu bisa tercapai. Katakanlah Bu, kalau kondisi perekonomian di Indonesia ini membaik, perusahaan juga cukup kuat nggak untuk mendapatkan beban tambahan? Jadi begini, saat ini yang kita fokuskan ini cost of doing business ini kan sangat tinggi, ya kan? Nah, ini yang kita coba untuk perbaiki. Jadi kita mesti melihat gimana perbaikan ini dilakukan dulu untuk bisa kita memperbaiki situasi yang saat ini dialami. Dan ini termasuk kita mesti lihat selalu kan supply demand, ya kan? Jadi demand-nya itu seperti apa, ya kan? Tapi supply-nya juga, nah dari supply ini kan termasuk biaya ya, biaya-biaya semua. Nah ini juga harus menjadi perhitungan. Jadi maksud kami pada dasarnya kita mesti melihat situasi yang ada dulu, kemudian kita mencoba untuk melakukan hal-hal apa nih yang bisa diperbaiki dan apa yang bisa dilakukan pemerintah akan datang untuk bisa mendukung ya supaya kondisi ini kita mempersiapkan diri lah gitu loh, supaya nantinya kita bisa lebih resiliensi untuk kondisi di luar yang terus mungkin bergulir gitu. Kita nggak bisa ada kepastian apa yang akan terjadi. Nah ini kan ada pungutan 0,5% bagi perusahaan untuk karyawan. Nah berapa persen profitabilitas perusahaan yang tergerus dari 0,5% tadi yang harus dibayarkan? Saya sekarang mau share ya mengenai berapa sih sebenarnya biaya yang sudah dikeluarkan perusahaan untuk jaminan-jaminan sosial. Jadi sebenarnya kan program jaminan sosial pemerintah ini kan beban pungutan itu yang ditanggung kami itu pekerja itu sebesar 18,24 sampai 19,74%. Nah, dari penghasilan pekerja. Nah, itu rinciannya tentu saja ada jaminan sosial ketenaga kerjaan, ya jam sosek ya, kemudian ada JHP, ada jaminan kecelakaan kerja, ada pensiun, ada jaminan sosial kesehatan, dan lain-lain deh banyak. Jadi jumlah itu saja saat ini kan sudah cukup signifikan gitu. Jadi kami melihat on top of that sebenarnya fasilitas perumahan itu sudah ada di dalamnya gitu. Jadi makanya kenapa kami pada saat ini tidak mendukung adanya tambahan iuran baru. Itu sebenarnya yang jadi isu. Ibu, ini penegasan saja Bu. Jadi ini kebijakannya relevan nggak untuk pengusaha dan juga untuk pekerja swasta? Kebijakan apa? Kebijakan terkait dengan tapera ini, potongan. Yang baru ini. Betul. Ya, Relevan nggak sebetulnya? jadi menurut pendapat kami, kalau memang pemerintah mau menyiapkan dana, jadi di sini dana untuk tapera, ya itu inian pemerintah ya. Tapi kalau berkaitan dengan jaminan, karena tapera itu tabungan kan, yang kita ngomongkan jaminan sosial ini, jaminan sosial sudah mencukupi karena perumahan sudah ada di dalamnya. Jadi posisi kami, kenapa harus ada tambahan iuran kalau pada saat ini sebenarnya BPJS Ketenagakerjaan juga sudah ada fasilitas di mana bisa melalui MLT tadi gitu. Itu sebenarnya posisinya. Nah kan kemarin kan Presiden Jokowi menganalogikan program tapera ini dengan BPJS Kesehatan yang awalnya memang sempat jadi pro kontra lalu diterima. Nah Bu Sinta ini melihat apakah nanti ke depannya tapera ini akan sama seperti BPJS Kesehatan?
Saya rasa ini berbeda ya, gitu. Kita bicara ininya agak berbeda karena kalau kita melihat tapera ini kan sebenarnya bukan program jaminan sosial kan maunya, ini kan program tabungan. Jadi tabungan itu kan sebenarnya sukarela ya. Jadi kalau misalnya mereka mau nabung boleh, kalau enggak udah gitu kan. Nah ini yang saya rasa harus dipisahkan juga gitu loh, apa positioning daripada apa sebenarnya tapera ini gitu. Jadi mungkin perlu klarifikasi yang lebih jelas juga dari pemerintah, tapi yang pasti kami melihat ini kita mendukung karena perumahan layak itu memang bagus gitu, tapi sudah ada, itu aja. Jadi kami mau menyatakan kenapa harus ada lagi kalau memang sudah ada dari program yang sudah jaminan sosial yang sudah disiapkan pemerintah saat ini. Jadi dua hal yang berbeda ya Bu. Lalu bukan kemarin Apindo sudah bersurat ke Presiden Jokowi. Sudah ada respon soal ini atau Apindo sudah komunikasi dengan pemerintah atau pihak lainnya? Iya, jadi sebenarnya kami selama ini kan ini bukan, jadi dari sebelumnya sudah banyak sekali, ini sudah beberapa tahun ya kami mengkomunikasikan, memberikan masukan dan lain-lain. Tentu saja yang terakhir ini kami agak ya kaget juga ya mendadak keluar juga itu PP 21 ini. Tapi ya kami akan terus berupaya untuk bahwa semoga ya masukan-masukan tidak hanya dari kami ya, tapi dari semua termasuk dari masyarakat, pekerja dan lain-lain ini bisa diterima pemerintah. Jadi harapan kami sekali lagi adalah udah kalau memang pemerintah mau tetap menerapkan silahkan untuk TNI, Polri, ASN silakan, tapi untuk swasta sebaiknya ini dibuat sukarela aja gitu. Jadi ini tidak menjadi suatu hal yang mandatori untuk diikuti oleh swasta. Iya Bu, kalau bisa saya rangkum tadi harapannya dari Apindo ini untuk program Tapera ini sifatnya untuk karyawan swasta dan juga pengusaha ini bersifat sukarela saja, bukan diwajibkan seperti untuk ASN dan juga TNI Polri. Dan juga tadi yang disebutkan memang Tapera dengan BPJS Kesehatan ini dua hal yang berbeda dan tidak bisa disamakan begitu ya Bu. Harapannya semoga segera ada respon dari pemerintah terkait dengan hal ini, khususnya juga kepastian untuk para pekerja swasta dan juga pengusaha. Terima kasih Ibu Sinta Kamdani, Ketua Umum Apindo telah bergabung bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu Bu.